kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah siang ini kita masih diberikan nikmat sehat rekan semua, karena dengan nikmat sehat ini dapat menentukan seluruh kegiatan yang kita laksanakan. Bahkan mohon maaf, naik turunnya iman seorang itu sangat tergantung dari kesehatan. Betul. Oleh karena itu kita syukuri sehat ini. Bapak Ibu bisa rasakan lah. Kalau mau tahu nikmat sehat berkunjunglah di rumah sakit. Di situ ada digantung kakinya, ada digantung tangannya, ada tidak bisa berbaring, adanya bisa dan seterusnya. Baru kita tahu nikmat sehat. Dan sedikit aja diambil nikmat sehat ini sama kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemampuan kita, paling kita hanya mengeluh dan mengeluh. Walaupun kecil apapun, sekedar sakit mata atau sakit gigi lah. Itulah nikmat sehat. Oleh karena itu alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat ini dan kita bisa manfaatkan untuk ini dalam rangka kita saling nasihat menasihati, saling memberikan masukan, saling menjaga dalam hal-hal yang tidak baik. Itu yang paling penting, karena di antara kita ini tidak ada sangkut masuk neraka, itu paling penting. Bahkan mohon maaf, sejahat siapapun dan apapun orang, dia tidak pernah berani masuk neraka. Sejahat apapun, pasti ada hati kecilnya ingin selamat, baik dunia maupun akhirat. Walaupun dia pencuri, walaupun dia penjahat, walaupun dia berzina dan seterusnya. Sedikit batinnya yang terang benderang itu pasti menginginkan keselamatan. Mencoba betamang krigi kumadale tukok nuk sekin kau. Itu yang menunggu kita. Karena itu kewajiban kita saling nasihat menasihati, amar ma'ruf nahi munkar, kita untuk saling nasihat menasihati. Terlebih lagi kita usia begini sudah senja, ini sudah pensiun, dan tak lagi pensiun juga. 3 tahun kemudian sudah pensiun. Dan tidak ada jaminan kita bisa hidup 10 tahun, Pak. Maaf. Dalam rentang waktu itu kita harus muhasabah. Berapa yang sudah kita lakukan untuk investasi kita di masa yang datang. Kehidupan yang abadi. Ini yang paling penting kita investasi muhasabah. Jangan kita hanya tenang-tenang saja, padahal kuburan menunggu kita. Hisab menunggu kita. Dan boleh saya sedikit gambaran, kehidupan di akhirat itu kan kalau dibandingkan dengan dunia itu dijelaskan dalam Al-Quran, Hamsina al-Fasana, 50.000 tahun itu satu hari di akhirat, Pak. 50.000 tahun satu hari di akhirat. Dan kita akan berdiri di padang mahsyar itu berapa? Setengah hari di padang mahsyar itu. Dijelaskan dalam hadis yang sahih, kita berdiri di padang mahsyar setengah hari menunggu keputusan kapan mau dihisab. Ketika itu Nabi kita bersujud di bawah aras itu untuk mempercepat hisab manusia yang berdiri pada masa, dan masing-masing itu belum diberikan hukuman punishment oleh Allah. Masing-masing berdiri dengan kondisi amal mereka masing-masing. Ada yang berdiri dengan sekujur tubuhnya, dengan nanah, dengan darah, dengan keringat, ada sampai betis, ada sampai mata kaki, tergantung dari amal-amal kita di akhirat di dunia ini. Nah itu belum proses punishment dari amal-amal kita, belum ditimbang berapa kesalahan kita, berapa amal kita. Tapi itu pun sudah kita dihadapkan dengan situasi yang begitu berat di padang mahsyar itu. Berdiri dalam kondisi telanjang kaki, tidak beralas kaki, tidak disunat, laki perempuan. Karena itu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah kita tidak sering lihat? Justru urusan lebih besar daripada sering lihat. Sahabat lagi diselesaikan dengan dunia ini. Ketika ada kebakaran tetangga kita, ada di antara saudara kita lupa pakai baju, pakai celana. Itu urusannya kecil, masalah kebakaran saja. Gempa bumi, bahkan hanya dilupa. Apalagi urusannya sangat besar di akhirat. Ini ada, belum lagi di kuburan kita. Di kuburan kita. Dan itulah maka tidak ada doa yang paling baik kita panjatkan kepada keluarga kita, saudara kita. Sang muslim adalah memohonkan ampun. Nabi bersabda, istaghfiru li akhikum was'alul tasbiha inna wa ana misal. Mintakan ampun kepada saudara-saudara. Itu yang paling ideal, yang paling baik yang disabdakan oleh Rasulullah untuk kita sama-sama saling mendoakan permohonan ampunan
Karena kan logikanya ketika dosa-dosa kita diampunkan, kemudian amal kita yang suruku bedeng itu, yang ikhlas itu bisa mengantarkan kita ke surga. Itu konsekuensi anunya, timbangannya. Kalau dosa kita diampunkan, walaupun kecil, amal ibadah kita ikhlas, bisa mengantarkan kita ke surga. Ini penting kita imani. Karena itulah bangga penting kita membangun ibadah, ya. Itu amalah yang dibangun di atas keikhlasan. Kok juga kita akan kembali semua? Tidak ada. Boleh kita mengambil ibrah lah. Siapa yang paling kaya, yang paling berkuasa di dunia ini? Fir'aun. Dengan segudang kekayaannya yang tidak bisa dihitung, mati juga. Korun yang tidak bisa dipikul hartanya, mati juga. Itu yang perlu kita waspadai. Bagaimana cara kita saling nasihat, saling menjaga. Dan yang paling penting adalah membangun hubungan baik. Jangan sekali-kali memutus silaturahmi. Bukan hanya persoalan rezeki, ya, persoalan panjang umur, tetapi dengan silaturahmi ini kita saling bantu. Sedikit aja jarak di hati kita, Bapak Ibu, antara kita, rasa harap antara kita sama Muslim, tidak diterima amal kita. Karena itu hindari rasa harap itu, rasa iri, dengki, rasa kasar, dan penyakit-penyakit yang paling berbahaya. Satu kata kunci, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk memperbaiki hati kita. Jangan lupa, sesimpel apapun Bapak Ibu, tolong ya, baca Al-Quran ini. Al-Quran ini adalah penyembuh. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin." Kami turunkan Al-Quran sebagai penyembuh, bukan dawa. Kalau dawa itu obat. Saya contohkan misalnya, kami budaya sakit kepala, mungkin dia paramek, dia bodrek. Itu sifat dawa, obat. Tapi kalau sifat menyembuhkan, mengangkat penyakit, apa penyakit yang paling berbahaya? Sifat ulima fisudur, penyakit yang ada di hati, yang ada di dada kita. Penyakit apa? Iri, dengki, hasad, merasa aku, dan seterusnya. Ini penyakit yang paling banyak menggerogoti kita. Dan ini akan merembet hal-hal yang lebih besar. Ketika hati ini sudah bersih, yakinlah rekan-rekan semua akan bergerak dengan komando hati yang bersih. Tapi kalau dibangun di atas hati yang sudah ada iri, dengki, dan lain sebagainya, nanti akan terus seperti, ya, mohon maaf rekan-rekan semua, kadang-kadang usia kita, sedikit penyakit kita, itu nanti ada komplikasinya dengan penyakit-penyakit yang lain. Nah, begitu juga penyakit hati. Itulah yang perlu kami nasihatkan kepada kita semua. Oleh karena itu jangan lupa baca Al-Quran, mana-mana 10 ayat pagi sebagai sarapan pagi kita. Dan ini kebutuhan roh kita, kebutuhan batin kita. Kalau sekarang ini kita bisa makan enak, hanya kebutuhan untuk jadi tai, Pak. Setelah ini jadi tai, nanti ketika roh kita ini butuh asupan gizi, ini yang kita lupa. Justru itu yang paling dibutuhkan, asupan gizi untuk roh kita, agar kita bisa berjalan di atas koridor yang benar, menjaga jiwa kita, kelapangan hati kita. Nah, baru akan terbangun keikhlasan kalau hati sudah penuh dengan rasa cinta, rasa kasih sayang, ada kepekaan sosial, dibangun dengan hati yang bersih. Ini nasihat awal kami kepada kita semua, agar kita berangkat dari husnuzon, berbaik sangka, dengan niat yang tulus untuk saling menasehati, saling mengarahkan, untuk saling menjaga dalam hal-hal yang kurang baik. Tentu kita sebagai manusia, makhluk manusia itu tidak akan pernah seluruh anak Adam kecuali Rasulullah, para nabi-nabi itu yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Hatta Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak bebas dari dosa. Jangankan model-model kita ini. Jangankan model-model kita ini. Kita ini diliputi dalam dosa, maksiat. Karena itu penting amar ma'ruf nahi munkar dan saling
menjaga, saling menasihati. Terlepas dari semua, hanya satu keinginan kita dalam silaturahmi ini, mari kita bangun kebersamaan untuk mengawal Lombok Timur ini. Dan terlebih khusus lagi adalah pendidikan kita ini. Karena ini narasi warisan kita, investasi kita untuk jangka panjang. Sekarang tentu tidak akan bisa melihat apa yang kita lakukan, tapi lah yakinlah 10-20 tahun akan kelihatan. Itu komitmen kita di pendidikan itu.